Shalom, saudara di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Berharap kita semua di dalam kondisi yang tubuh yang baik dan sehat-sehat. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam sesi berikutnya yang hari ini kita akan membahas Good News for Families bagian yang ke-13. Kita akan melihat, kita akan belajar dari Bapak Yakub. Dan saudara sekalian, saya akan mendahului dengan membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang mendasari kita di dalam serial beberapa waktu terakhir ini, bicara mengenai bapak-bapak, bicara mengenai mandat seorang ayah. Jangan lupa, kita punya mandat sebagai seorang raja, imam, dan nabi di dalam keluarga kita. Kita belajar dari minggu-minggu sebelumnya tentang Bapak Abraham. Kita belajar dari dia tentang bagaimana iman dan ketaatannya kepada Tuhan yang mutlak 100%. Kemudian kita juga belajar minggu lalu dari Bapak Ishak. Kita belajar di situ tentang bagaimana satu tema yang sangat besar mengenai pilih kasih, favoritism, yang berakibat panjang. Dan hari ini kita akan belajar dari Bapak Yakub. Saudara, kalau saya merenungkan setelah saya menyiapkan ini semua, saya merasa bahwa ini adalah pengalaman hidup yang luar biasa. Pengalaman Bapak Yakub itu pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, siapakah Yakub? Saudara, kita tahu semua dia adalah anak kedua daripada Ishak. Arti namanya itu adalah cerdik. Atau kita juga bisa beberapa literatur menyebutkan penipu. Waktu lahir, tangan Ishak itu memegang tumit Esau. Saudara, lucu sekali ya, seolah-olah dia ingin duluan lahir, berebutan lahir. Dan Bapak Yakub atau Yakub adalah salah satu dari bapak leluhur yang menerima langsung janji dari Tuhan. Jadi memang kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, di situ dikatakan di situ, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu," dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu daripada 3 patriark yang menerima janji langsung daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam bagian itu saya akan mengajak kita melihat beberapa highlight kehidupannya. Ada 8 highlight kehidupannya. Saya berharap dengan waktu yang ada saya bisa membahas semuanya dengan detail. Saudara, hal yang pertama adalah mengenai tentang story tentang sup kacang merah. Saya ingat kisah itu ya. Waktu itu Yakub men-trade sup kacang merah dengan hak kesulungan daripada Esau. Jadi 25 ayat 29 sampai 34. Saudara, Yakub bilang begini, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Bentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, lihat sekali saudara, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, story sup kacang merah bicara mengenai Yakub men-trade, dia menawarkan, dia menjual sup kacang merah dengan hak kesulungan. Ini sangat tricky luar biasa. Yang kedua highlightnya adalah bagaimana Yakub menipu Esau. Saudara, Kejadian 27 ayat 18 sampai 19, dia mendapatkan berkat dari hak anak sulung. Waktu begini, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saud ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Dan saudara, bapaknya sudah tanya, "Siapakah engkau?" Yakub menjawab begini, "Akulah Esau, anak sulungmu." Saudara, Yakub menipu ayahnya. Ya, ini story yang kedua ya. Hal yang kedua, Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungannya. Lalu bagian yang ketiga, saudara, ya, highlight yang ketiga. Love story-nya Yakub, ya. Dia mengejar seorang wanita yang dia sangat cintai, yaitu Rahel. Dan untuk itu dia harus bekerja 14 tahun lamanya, saudara. Dikatakan di Alkitab dia ditipu oleh Laban. Kejadian 29 ayat 25 sampai 37, itu dia 7 tahun mengejar dapatnya Lea, tahun berikutnya dia 7 tahun lagi mengejar dapatnya Rahel. Jadi seorang yang gigih luar biasa mendapatkan seorang yang sangat dia cintai dan dia kasih, dan dia ditipu oleh Laban. Saudara, penipu ditipu, ya. Hal yang keempat, ada pergumulan dengan Allah. Wah, ini story yang sangat menarik sekali. Ada 3 kejadian ya, 3 kejadian kira-kira. Yang pertama, waktu dia on the way ke Laban di Betel, di situ Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, dia berbaring, kemudian dia bertemu dengan malaikat Tuhan di situ. Kemudian dalam peristiwa yang lainnya lagi bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 20 sampai 32, dia lari dari Laban dan dia ingin bertemu dengan Esau. Singkat cerita, di situ dikatakan orang itu melihat ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Saudara, disitulah namanya berubah. Ayat yang ke-28. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel.
Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ada perubahan drastis di situ. Nama Yakub dari seorang penipu atau licik menjadi Israel. Artinya Allah berserta dengan dia dan menang bersama dengan Allah. Dia menang bersama dengan Allah. Peristiwa yang lain lagi di Betel, saudara. Ini pertemuan yang kedua di Betel. Jadi setelah dia rekonsiliasi dengan Esau, dia ketemu lagi dengan Tuhan. Kejadian 35 ayat 1-15, Allah menampakkan diri pula kepada dia dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Lalu keluar lagi janji buat Yakub. Jadi dia mengalami bertubi-tubi, minimal 3 kali berinteraksi dengan Tuhan dan bergumul dengan Tuhan, dan dia berubah dari Yakub menjadi Israel. Saudara, ayat yang kelima, kita di situ dikatakan begini, dia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, saudara. Dia menunjukkan pilih kasih. Ya. Jadi 37 ayat 3-4, di situ dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudaranya, bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya. Ia lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, daripada ke-10 anaknya pada waktu itu. Hal yang keenam, dia ditipu oleh anak-anaknya, saudara. Yakub ditipu oleh 10 orang anaknya. Begitu mengerikan sekali story ini, kita teruskan ayat 31-35. Saudara, waktu dia ditipu, lalu dia bilang begini, waktu dia berduka cita, ayat yang ke-33. Ia berkata, ini jubah anakku, tentang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, menekan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Dan Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara, Yakub menipu 1 orang ayahnya. Jadi ditipu oleh 10 orang anaknya. Saudara, tragisnya begini. Waktu umur 108 tahun dia ditipu. Umur 108 tahun dia ditipu. Kemudian waktu usia 130 tahun, 22 tahun kemudian, dia baru bertemu dengan Yusuf, anaknya. Kita bisa bayangkan betapa duka citanya, susahnya hidup dia selama 22 tahun. Ditipu oleh anak-anaknya yang lain. Hal yang ketujuh, saudara. Kesimpulan hidupnya. Jadi 47 ayat 8-9, Firaun tanya kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Menarik sekali, saudara, lihat jawabannya. Jawab kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, ini jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Dia menyimpulkan tahun-tahun hidupnya itu buruk adanya. Ya. Dia bisa merasa, wah ini betul-betul rasanya hidupku tuh buruk, jelek sekali ya. Kita bisa melihat, saudara, bahwa bagaimana up and down hidup Yakub. Ya. Waktu itu dia akhirnya meninggal di usia 147 tahun. Dia masih bisa bertemu dengan Yusuf selama 17 tahun kemudian. Tapi dia menyimpulkan hidup itu begitu rupa dan begitu buruk karena begitu banyak up and down dan dia merasa mungkin duka cita yang dialami begitu luar biasa. Dan yang ke-8, saudara, ya, hal yang ke-8 adalah apa? Berkat khusus ayah untuk setiap anaknya. Ia sangat mengenal anak-anaknya. Saudara bisa membaca dalam Kejadian 49. Dia membahas satu persatu anak-anaknya, dia memberikan berkat satu persatu kepada anak-anaknya secara khusus dan spesifik, saudara. Dia tahu bagaimana anak-anaknya itu mendapatkan khusus-khususan berkat-berkat masing-masing untuk setiap mereka satu demi satu. Nah, dari 8 highlight kehidupan Yakub, saudara, apa yang bisa kita pelajari sebagai seorang ayah? Bagaimana kita bisa menjalankan mandat seorang ayah? Kita belajar dari Yakub. Yang pertama, saudara, ingat hukum tabur tuai. Ya, apa yang kau tabur, kau akan tuai. Ingat, dia menipu ayahnya, dia ditipu oleh anak-anaknya. Ingat hukum tabur tuai. Tidak akan ada sesuatu hal yang berjalan begitu saja seenak-enaknya, tidak. Ada hukum tabur tuai. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kita pelajari adalah apa? Jangan pilih kasih, saudara. Jangan tunjukkan favoritism. Ini sangat sulit, saudara. Karena kita sudah belajar minggu lalu dari Ishak. Dia show favoritism. Nah, sekarang Yakub pun show favoritism. Dan dia mengalami 22 tahun hidup yang sangat sulit karena merasa Yusuf mati. Diterkam oleh bintang buas. Saudara, jangan pilih kasih. Sekali lagi saya ulang dari minggu lalu. Mungkin ada anak yang kelihatannya lebih baik, lebih menyenangkan, atau lebih susah kita dapati waktu dia mau lahir dan sebagainya. Tetap kita harus menunjukkan sikap yang adil, merata. Jangan tunjukkan pilih kasih. Jangan terapkan pilih kasih.
Kesimpulan yang ketiga, saudara. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, Yakub bersedia diproses Allah begitu rupa. Sifatnya, karakternya, kerohaniannya. Dia rela diproses begitu rupa. Saudara, kalau melihat hidup Yakub itu hidup yang sangat up and down. Begitu rupa, naik turun rasanya tuh begitu rumit, luar biasa. Dan dia rela diproses Tuhan. Dia rela dari seorang Yakub penipu menjadi seorang Israel. Dia mendapatkan janji Tuhan dan dia rela dibentuk oleh Tuhan. Saudara sekalian, sebagai seorang ayah hari ini, apakah kita rela dibentuk oleh Tuhan? Tidak mudah menjadi seorang ayah. Kita lihat dari 3 tokoh tadi, Abraham, Ishak, dan Yakub. Masing-masing punya kekuatan. Masing-masing bisa kita belajar daripadanya. Masing-masing juga punya kelemahan. Mereka manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Mereka manusia biasa yang mengalami up and down di dalam hidup. Khususnya Yakub yang kita bahas pada hari ini. Saudara, kita pun sama. Mungkin kau merasa sebagai seorang ayah yang tidak terlalu banyak manfaatnya. Kau merasa seorang ayah yang gagal. Kau merasa sebagai seorang ayah yang belum melakukan maksimal buat keluargamu dan anak-anakmu. Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kembali kepada firman Tuhan. Ingat mandat seorang ayah. Ingat kita punya panggilan yang luar biasa waktu Tuhan percayakan anak atau Tuhan percayakan anak-anak kepada kita. Dan kita harus selalu bersedia dibentuk oleh Tuhan. Saudara, doa saya sebagai seorang ayah adalah agar kita semua sebagai para pria, para ayah, para suami mau bersedia dibentuk oleh Tuhan. Menjalani proses hidup yang mungkin up and down. Menjalani lika-liku hidup yang begitu rumit, tanggung jawab yang begitu besar dalam hidup kita. Kita belajar mau diproses oleh Tuhan. Ingat pelajaran dari Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Di depan kita akan masuk di dalam bagian yang lain, relasi antara ayah dengan anak. Kita akan masuk di dalam bagaimana seorang ayah jangan memancing, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Tapi saya percaya, apa yang saya renungkan 3 session ini, sebagai satu dasar fondasi, kita belajar melihat daripada Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, dan belajar mandat seorang ayah. Kira Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita.